Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Saya Andi Muhammad Aidil. Saya Ika Purnama. Saya Naura Nadifa. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai proses dan tahap-tahap konseling keluarga. Apa sih itu konseling keluarga? Dari berbagai sumber, ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang pengertian ataupun definisi dari konseling keluarga. Sebagian kecil di antaranya adalah Willis, Gordon dan Sherwood, dan Hasnida. Menurut Willis, menjelaskan bahwa konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga atau pemahaman komunikasi keluarga agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Menurut Golden dan Sherwood, sebagaimana yang dikutip oleh Latifun, bahwa konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada masalah-masalah keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah pribadi klien. Adapun menurut Hasnida, konseling keluarga sebagai suatu proses interaktif yang berupaya membantu keluarga memperoleh keseimbangan homeostatis, yaitu kemampuan mempertahankan keluarga dalam keadaan seimbang, sehingga anggota keluarga dapat merasakan kenyamanan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada keluarga yang bermasalah agar masalah dapat teratasi dan hubungan kembali normal serta harmonis. Tujuan konseling keluarga dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Secara umum, tujuan konseling keluarga yang pertama adalah membantu anggota keluarga belajar menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait di antara anggota keluarga. Artinya, apabila ada salah satu anggota keluarga yang mendapatkan masalah, otomatis keluarga yang lain juga akan terkait dengan masalah tersebut. Yang kedua, untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan berpengaruh kepada persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota-anggota lain. Yang ketiga, agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota. Dan yang keempat, untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental. Tujuan khusus konseling keluarga. 1. Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa dan keunggulan-keunggulan anggota lain. 2. Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustasi atau kecewa, konflik dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga. 3. Mengembangkan motif dan potensi-potensi setiap anggota keluarga dengan cara mendorong, memberi semangat, dan mengingatkan anggota tersebut. Yang keempat, mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistik dan sesuai dengan anggota-anggota lain. Secara umum, proses konseling berjalan menurut beberapa tahapan. Yang pertama, pengembangan raport. Pengembangan raport merupakan suasana hubungan konseling yang akrab, jujur, dan saling percaya sehingga menimbulkan keterbukaan diri klien. Yang kedua, pengembangan apresiasi emosional. Anggota keluarga yang sedang mengikuti konseling keluarga, jika semua terlibat, akan terjadi interaksi yang dinamis di antara mereka, serta keinginan untuk memecahkan masalah mereka. Yang ketiga, pengembangan
konseling keluarga, salah satu anggota keluarga mempunyai alternatif perilaku baru yang ia temukan dalam konseling. Penerapan perilaku tersebut dilakukan melalui praktik di rumah. Konselor memberikan suatu daftar perilaku baru yang akan dipraktikkan selama 1 minggu, kemudian melaporkannya pada sesi konseling keluarga berikut. Yang keempat, fase membina hubungan konseling. Fase ini amat penting di dalam proses konseling. Keberhasilan tujuan konseling secara efektif ditentukan oleh keberhasilan konselor dalam membina hubungan konseling. Fase ini harus terjadi di tahap awal dan tahap berikutnya dari konseling yang ditandai dengan adanya raport sebagai kunci lancarnya hubungan konseling. Yang kelima, memperlancar tindakan positif, di mana fase ini terdiri dari beberapa bagian, di antaranya eksplorasi, yaitu mengeksplorasi dan menelusuri masalah, menetapkan tujuan konseling, menetapkan rencana strategis, serta mengumpulkan fakta. Selanjutnya, perencanaan, yaitu mengembangkan perencanaan bagi klien sesuai dengan tujuan untuk memecahkan masalah, mengurangi perasaan-perasaan yang menyedihkan dan menyakitkan. Selanjutnya, penutup, yaitu mengevaluasi hasil konseling dan menutup hubungan konseling. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam konseling keluarga. Yang pertama, sculpting atau mematung, yaitu suatu teknik yang mengizinkan anggota-anggota keluarga untuk menyatakan kepada anggota lain persepsinya tentang berbagai masalah hubungan di antara anggota-anggota keluarga. Yang kedua, role playing, bermain peran, yaitu suatu teknik dengan memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga. Yang ketiga, silent atau diam, apabila anggota keluarga berada dalam konflik dan frustasi karena ada salah satu anggota lain yang suka bertindak kejam, maka biasanya mereka datang ke hadapan konselor dengan tutup mulut. Yang keempat, confrontation atau konfrontasi, ialah suatu teknik yang digunakan konselor untuk mempertentangkan pendapat-pendapat anggota keluarga yang terungkap dalam wawancara konseling keluarga. Yang kelima, teaching via questioning, ialah suatu teknik mengajar anggota keluarga dengan cara bertanya. Yang keenam, listening atau mendengarkan. Teknik ini digunakan agar pembicaraan seseorang anggota keluarga didengarkan dengan sabar oleh yang lain. Yang ketujuh, recapitulating atau menguktisisarkan. Teknik ini dipakai konselor untuk mengiktisarkan pembicaraan yang bergalau pada setiap anggota, sehingga dengan cara itu kemungkinan pembicaraan akan lebih terarah dan terfokus. Yang kedelapan, summary, menyimpulkan. Dalam suatu fase konseling, kemungkinan konselor akan menyimpulkan sementara hasil pembicaraan dengan keluarga itu. Yang kesembilan, clarification atau menjernihkan, yaitu usaha konselor untuk memperjelas atau menjernihkan suatu pernyataan anggota keluarga karena terkesan samar-samar. Dan yang terakhir, reflekton atau refleksi, yaitu cara konselor untuk merefleksikan perasaan yang dinyatakan klien, baik yang berbentuk kata-kata atau ekspresi wajahnya. Itulah sedikit penjelasan mengenai proses dan tahapan konseling keluarga. Setiap orang pasti memiliki masalah, begitupun dalam setiap keluarga pasti memiliki masalah. Ayo, selesaikan masalah tersebut dengan cara baik-baik. Jangan pernah jadikan kekerasan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah, karena dengan kekerasan hanya akan memperpanjang atau memperburuk masalah. Masalah yang kecil jangan dibesar-besarkan, dan masalah yang besar jangan lebih diperbesar lagi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.